Bab 13, Kartu Pos. Aku harus menerapkan sensor ketat pada diriku sendiri. Beberapa hari berlalu tanpa ada berita dari sang guru filsafat. Besok hari Kamis, 17 Mei, Hari Nasional Norwegia. Sekolah juga diliburkan pada tanggal 18. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Yohana tiba-tiba berseru, "Mari pergi berkemah." Seketika, Sophie ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa jauh-jauh dari rumahnya untuk waktu lama. Tapi kemudian dia berkata, "Tentu, mengapa tidak?" Beberapa jam kemudian, Yohana tiba di depan pintu Sophie dengan tas punggung yang besar. Sophie juga telah mengepak bekalnya dan dia pun membawa tenda. Mereka berdua membawa kasur gulung dan sweater, alas kasur dan lampu senter, botol termos besar serta banyak makanan kesukaan mereka. Ketika Ibu Sophie tiba di rumah sekitar jam 5, dia menceramahi mereka tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ibu juga mendesak mereka untuk mengatakan di mana mereka akan mendirikan kemah. Mereka berencana pergi ke puncak belibis. Mungkin mereka cukup beruntung bisa mendengar riuh suara burung-burung belibis yang hendak kawin keesokan harinya. Sophie mempunyai niat terselubung dengan memilih tempat itu. Dia pikir puncak belibis pasti dekat sekali dengan gubuk sang mayor. Sesuatu telah mendorongnya untuk kembali ke sana, tapi dia tidak berani pergi sendiri. Kedua gadis itu melewati jalan yang berawal dari gang buntu tepat di luar pintu gerbang rumah Sophie. Mereka berceloteh tentang ini dan itu, dan Sophie menikmati sedikit waktu jeda dari segala sesuatu yang ada hubungannya dengan filsafat. Menjelang jam 8, mereka telah mendirikan tenda di tanah terbuka dekat puncak belibis. Mereka menyiapkan diri untuk malam itu dan kasur gulung mereka telah dibuka. Ketika mereka sedang makan sandwich, Sophie bertanya, "Pernahkah kamu mendengar tentang gubuk sang mayor?" "Gubuk sang mayor? Ada sebuah gubuk di hutan sekitar sini, dekat sebuah danau kecil. Seorang pria aneh pernah tinggal di sana, seorang mayor. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Gubuk Sang Mayor." "Apa ada yang tinggal di sana sekarang? Kamu ingin pergi melihatnya?" "Di mana itu?" Sophie menunjuk ke arah pepohonan. Yohana tidak terlalu bersemangat, tapi akhirnya mereka berangkat. Matahari menggantung rendah di langit. Mula-mula mereka berjalan di antara pohon-pohon pinus yang tinggi, tapi tak lama kemudian mereka mulai menembus semak-semak dan belukar. Akhirnya mereka sampai di sebuah jalan. Mungkinkah ini jalan yang telah dilewati Sophie minggu itu? Tentunya begitu. Segera dia dapat melihat sesuatu yang bersinar di antara pepohonan ke arah kanan jalan tersebut. "Itu di sana," katanya. Mereka segera tiba di tepi sebuah danau kecil. Sophie menatap gubuk di seberang danau. Semua jendela kini tertutup rapat. Bangunan berwarna merah itu merupakan tempat paling terlantar yang pernah dilihatnya. Yohana berpaling ke arahnya. "Apakah kita harus berjalan di atas air?" "Tentu saja tidak, kita akan mendayung." Sophie menunjuk ke arah alang-alang. "Di sana ada perahu dayung persis seperti dulu." "Pernahkah kamu kesini sebelumnya?" Sophie menggelengkan kepala, berusaha menjelaskan kunjungannya sebelumnya akan terlalu merepotkan, oleh karena dia harus menceritakan Alberto Knox dan pelajaran filsafat itu pula. Mereka bersenda gurau sewaktu mendayung menyeberangi danau. Ketika sampai di tepi seberang, Sophie memastikan bahwa mereka telah menempatkan perahu itu di atas daratan. Mereka pergi ke pintu depan. Karena jelas tidak ada orang di dalam gubuk, Yohana mencoba pegangan pintu. "Terkunci." "Kamu tidak berharap pintu ini terbuka, kan?" "Mungkin kita dapat menemukan kunci," kata Sophie. Dia mulai mencari-cari di celah-celah fondasi dari batu itu. "Oh, mari kita kembali ke tenda saja," kata Yohana. Setelah beberapa menit, tapi pada saat itu Sophie berseru, "Ini dia, aku menemukannya." Dia mengacungkan kunci itu dengan penuh kemenangan. Dia memasangkannya ke pintu dan pintu pun terbuka. Kedua sahabat itu menyelinap masuk seakan-akan mereka sedang melakukan suatu kejahatan. Di dalam gubuk terasa gelap dan dingin. "Kita tidak dapat melihat apa-apa," kata Yohana. Tapi Sophie telah memikirkan hal itu. Dia mengambil sekotak korek api dari kantong bajunya dan menyalakannya. Sebelum korek api padam, mereka hanya sempat melihat bahwa gubuk ini telah ditelantarkan. Sophie menyalakan satu lagi, dan kali ini dia melihat sebuah puntung lilin pada kandil dari besi tepat di atas tungku.
Dia menyalakannya dengan korek ketiga dan ruangan kecil itu menjadi cukup terang bagi mereka untuk melihat sekeliling. Bukankah aneh bahwa lilin yang begitu kecil dapat menerangi kegelapan yang begitu luas? Kawannya mengangguk. Tapi di suatu tempat lilin itu lenyap di telan kegelapan. Sophie meneruskan, sesungguhnya kegelapan itu tidak mempunyai keberadaan sendiri. Itu hanya karena tidak ada cahaya. Yohana merinding. Sungguh mengerikan. Ayolah, mari pergi. Sophie menunjuk ke arah cermin kuningan yang tergantung di atas kotak laci persis seperti sebelumnya. Bagus sekali, kata Yohana. Tapi itu cermin sihir. Cermin di dinding. Siapa yang paling cantik di dunia ini? Aku tidak bercanda, Yohana. Aku yakin kamu dapat menatap ke dalamnya dan melihat sesuatu pada sisi lainnya. Apakah kamu yakin kamu tidak pernah ke sini sebelumnya? Dan mengapa kamu senang betul menakut-nakuti aku terus? Sophie tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Maaf. Sekarang Yohana lah yang tiba-tiba menemukan sesuatu di atas lantai di sudut. Sebuah kotak kecil. Yohana mengambilnya. Kartu pos, katanya. Sophie menahan nafas. Jangan sentuh. Dengar, jangan berani-berani menyentuhnya. Yohana terlompat. Dia menjatuhkan kotak itu seakan-akan tangannya terbakar. Kartu pos itu bertebaran ke seluruh lantai. Detik berikutnya dia tertawa. Cuma kartu pos. Yohana duduk di atas lantai dan mengunguti kartu-kartu tersebut. Setelah sesaat, Sophie duduk di sampingnya. Lebanon, Lebanon, Lebanon. Semuanya diberi cap pos Lebanon, Yohana berkata. Aku tahu, kata Sophie. Yohana menatap ke mata Sophie. Jadi kamu sudah pernah pergi ke sini sebelumnya? Ya, aku kira sudah. Tiba-tiba terfikirkan olehnya bahwa akan jauh lebih mudah jika kita mengakui memang pernah ke sini sebelumnya. Tidak ada salahnya jika dia membiarkan sahabatnya mengetahui hal-hal misterius yang telah alaminya beberapa hari terakhir ini. Aku tidak ingin mengatakannya padamu sebelum kita tiba di sini. Yohana mulai membaca kartu-kartu itu. Semua dialamatkan pada seorang bernama Hilde Moller-Schneck. Sophie belum menyentuh kartu-kartu itu. Di mana alamatnya? Yohana berkata, Hilde Moller-Schneck dengan alamat Alberto Knopf, Lillesand, Norwegia. Sophie menghembuskan nafas lega. Dia sudah khawatir kalau alamat yang tercantum dengan alamat Sophie Amundsen. Dia mulai memeriksanya dengan lebih cermat. 28 April, 4 Mei, 6 Mei, 9 Mei. Semuanya dicap beberapa hari yang lalu. Tapi ada yang lain. Semua cap pos itu dari Norwegia. Lihat itu, batalion PBB, perangkonya dari Norwegia juga. Kukira memang begitulah cara mereka. Mereka harus tetap netral, jadi mereka punya kantor pos Norwegia sendiri di sana. Tapi bagaimana surat itu sampai ke sini? Lewat angkatan udara mungkin? Sophie meletakkan tempat lilin di atas lantai dan kedua sahabat itu mulai membaca kartu. Yohana mengaturnya dengan urut dan membaca kartu pertama. Hilde sayang, aku tidak sabar menanti untuk pulang ke Lillesand. Aku berharap akan mendarat di bandara Kjevik Senjahari pada pertengahan musim panas. Sebenarnya aku lebih suka tiba tepat pada hari ulang tahunmu yang ke-15, tapi aku akan terikat perintah militer. Untuk mengobati kekecewaan itu nanti, aku berjanji akan mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangku pada hadiah besar yang akan kamu terima pada hari ulang tahunmu. Penuh cinta dari seseorang yang selalu memikirkan masa depan putrinya. Aku mengirimkan salinan kartu ini pada teman kita bersama. Aku tahu kamu mengerti, Hilde. Untuk saat ini, aku harus menyimpan rahasia dulu, tapi kamu akan mengerti. Sophie mengambil kartu berikutnya. Hilde sayang, di sini kamu menghitung hari demi hari. Jika ada satu hal yang akan tetap kuingat dari berbulan-bulan di Lebanon, hanyalah penantian ini. Tapi aku melakukan apa saja agar kamu dapat merayakan ulang tahun ke-15 sehebat mungkin. Aku tidak dapat berkata apa-apa lagi sekarang. Aku sedang menerapkan sensor ketat pada diriku sendiri. Penuh cinta, Ayah. Kedua sahabat itu duduk dan menahan nafas dengan perasaan nyaris meledak. Tak seorang pun di antara mereka berbicara. Mereka hanya membaca apa yang tertulis pada kartu-kartu tersebut. Anakku sayang, yang paling ingin kulakukan hari ini adalah mengirimkan padamu seluruh pikiran rahasiaku lewat seekor merpati putih. Tapi tidak ada merpati putih di Lebanon. Jika ada yang dibutuhkan oleh negeri yang tercabik-cabik perang ini, tentulah merpati putih itu.
Aku berdoa agar PBB dapat benar-benar menciptakan perdamaian dunia suatu hari nanti. Mungkin hadiah ulang tahunmu dapat dibagi dengan orang lain. Kita akan bicarakan hal itu kalau aku sudah pulang. Tapi kamu masih belum tahu apa yang aku maksud, bukan? Dengan penuh cinta dari seorang yang mempunyai banyak sekali waktu untuk memikirkan kita berdua. Ketika mereka telah membaca 6 kartu, hanya tinggal satu lagi yang belum terbaca. Bunyinya, Hilde sayang, aku sekarang hampir meledak karena rahasia yang kusimpan untuk ulang tahunmu. Sehingga aku harus menahan diriku beberapa kali sehari agar tidak menelpon ke rumah dan membocorkan rencana. Rahasia ini terus tumbuh dan tumbuh. Dan seperti kamu tahu, jika sesuatu bertambah besar dan semakin besar, akan sulit sekali untuk menyimpannya sendiri. Penuh cinta dari ayah. Suatu hari nanti kamu akan bertemu seorang gadis bernama Sophie untuk menciptakan kesempatan pada kalian berdua agar saling kenal sebelum kalian bertemu. Aku sudah mulai mengirimnya salinan-salinan dari semua kartu yang kukirimkan padamu. Kuharap dia mulai mengerti, Hilde. Tapi yang dia ketahui tidak lebih banyak daripada yang kau ketahui. Dia mempunyai seorang sahabat bernama Yohana. Barangkali dia dapat membantu. Setelah membaca kartu terakhir, Yohana dan Sophie duduk dan bergerak sambil saling menatap dengan ketakutan. Yohana memegang pergelangan tangan Sophie erat-erat. Aku takut, katanya. Aku juga. Kapan kartu terakhir itu dicap? Sophie menatap lagi kartu itu. 16 Mei, katanya. Itu berarti hari ini. Tidak mungkin, teriak Yohana nyaris marah. Mereka memeriksa kartu itu dengan cermat, tapi tidak ada yang salah. 16 Mei 1990. Itu mustahil, Yohana berkeras. Dan aku tidak dapat membayangkan siapa yang telah menulisnya. Pasti seorang yang mengenal kita. Tapi bagaimana mereka tahu jika kita akan datang ke sini tepat pada hari ini? Yohana jauh lebih ketakutan dibandingkan dengan Sophie. Urusan dengan Hilde dan ayahnya tidak baru lagi bagi Sophie. Kukira itu ada hubungannya dengan cermin kuningan. Yohana terlompat lagi. Kamu benar-benar mengira bahwa kartu-kartu itu meluncur keluar begitu saja dari cermin begitu dicap di Lebanon? Apa kamu punya penjelasan lebih baik? Tidak. Sophie berdiri dan menaikkan lilin yang dipegangnya ke depan 2 potret di dinding. Yohana mendekat dan mengintip kedua lukisan tersebut. Berkeley dan Berkeley. Apa artinya? Aku tidak tahu. Lilin sudah hampir habis. Mari pergi, kata Yohana. Ayolah. Kita harus membawa cermin itu. Sophie mengulurkan tangannya ke atas dan melepaskan cermin kuningan yang besar itu dari kaitannya pada dinding di atas peti laci. Yohana berusaha untuk mencegahnya, tapi Sophie tidak mau dihalangi. Ketika mereka sampai di luar, hari itu sudah gelap, tapi masih ada sedikit cahaya di langit sehingga garis semak-semak dan pepohonan masih terlihat. Danau kecil itu terhampar bagaikan cermin bagi langit di atasnya. Kedua gadis itu mendayung seolah tanpa sadar melintas ke seberang. Tak satu pun di antara mereka berbicara dalam perjalanan pulang kembali ke tenda. Tapi masing-masing tahu bahwa sahabatnya tengah berpikir keras tentang apa yang telah mereka lihat. Sesekali seekor burung yang ketakutan menciap-ciap dan beberapa kali terdengar suara keras burung hantu. Begitu mereka sampai di tenda, mereka merayap ke dalam kasur gulung. Yohana tidak mau membiarkan cermin itu dimasukkan ke dalam tenda. Sebelum jatuh tertidur, mereka sepakat bahwa hal itu cukup menakutkan, mengingat benda itu ada tepat di luar penutup tenda. Sophie juga telah mengambil semua kartu pos dan memasukkannya ke dalam salah satu saku tas punggungnya. Mereka bangun pagi-pagi keesokan harinya. Sophie terjaga lebih dulu. Dia mengenakan sepatunya dan pergi keluar tenda. Cermin besar itu tergeletak di rumputan tertutup embun. Sophie menyeka embun dengan switernya dan menatap ke bawah pada bayangnya sendiri. Rasanya seakan-akan dia sedang memandang ke bawah dan ke atas sekaligus. Untungnya dia tidak menemukan kartu pos dini hari dari Lebanon. Di atas tanah terbuka di belakang tenda, kabut pagi berarak pelan-pelan dan berubah menjadi seperti gumpalan-gumpalan kapas. Burung-burung kecil berkicau dengan penuh semangat, namun Sophie tidak dapat melihat atau mendengar seekor belibis pun. Kedua gadis itu mengenakan sweater ekstra dan makan sarapan mereka di luar tenda. Percakapan mereka dengan segera beralih ke gubuk sang mayor dan kartu-kartu misterius itu. Setelah sarapan, mereka melipat tenda dan bersiap-siap pulang. Sophie menenteng cermin besar itu di ketiaknya. Kadang-kadang dia perlu beristirahat. Yohana menolak untuk menyentuhnya. Ketika tiba di pinggir kota, sekali mereka mendengar suara tembakan. Sophie ingat apa yang telah ditulis ayah Hilde tentang Lebanon yang dihancurkan perang dan dia sadar betapa beruntungnya dia dilahirkan di sebuah negara yang damai.
Tembakan-tembakan yang mereka dengar itu berasal dari suara kembang api untuk merayakan hari libur nasional. Sophie mengundang Yohana untuk minum coklat panas. Ibunya sangat penasaran dari mana mereka menemukan cermin itu. Sophie menceritakan bahwa mereka menemukan di luar gubuk sang mayor, dan ibunya mengulang cerita tentang tidak adanya orang yang tinggal di sana selama bertahun-tahun. Ketika Yohana sudah pergi, Sophie mengenakan gaun merah. Sisa hari nasional Norwegia itu terlalu biasa-biasa saja. Pada malam hari, berita televisi menampilkan laporan khusus tentang bagaimana batalion PBB Norwegia merayakan hari itu di Lebanon. Mata Sophie sepertinya tertancap ke layar. Salah seorang pria yang sedang ditatapnya itu bisa jadi ayah Hilde. Yang terakhir dilakukan Sophie pada 17 Mei adalah menggantung cermin besar itu di dinding kamarnya. Lagi berikutnya ada amplop coklat baru di sarang. Dia menyobeknya hingga terbuka dan cepat-cepat mulai membacanya.